Dari awal, di bawah selimut bintang terdapat sebuah pegunungan di mana suara tangisan bayi bergema. Di malam hari, tanah ini milik seorang pemburu pemberani yang insting pertamanya. Setelah mendengar tangisan ini adalah mengambil kapaknya percaya bahwa seseorang berusaha mencuri dari ladangnya. Dia yakin makhluk-makhluk ini telah membuat kesalahan besar dengan menargetkan kabin seorang pemburu. Dia mengikuti suara tangisan di sekitar ladangnya dan ketika dia mencapai kandang, dia tidak menemukan siapa-siapa di sana kecuali kuda-kudanya. Sebentar dia bertanya-tanya apakah dia sedang halusinasi. Lagi pula, sejak dia dan istrinya tahu mereka tidak bisa memiliki anak, dia telah mendengar tangisan bayi. Tapi itu bukan halusinasi. Di padang ada seorang bayi yang nyata. Dia dengan cepat mengangkat anak itu dan ketika dia menarik bayi itu dekat, dia bisa merasakan detak jantungnya. Pada saat itu, istrinya tiba, terkejut melihat dia memegang seorang anak. Ketika ditanya, dia menjawab kepada istrinya bahwa dia merasa anak ini diberikan kepada mereka. Waktu berlalu dan sekarang bayi ini dan pahlawan kita, Sirona Aryan, anak laki-laki yang pernah ditemukan di kandang tumbuh membaca kisah ini. Dia sedang membaca kisah terkenal tentang seorang penyihir yang dengan gerakan tangannya yang sederhana dapat memanggil hujan untuk penduduk kota yang menunggu. Penyihir ini juga dapat melindungi kota dari ancaman di luar perbatasannya. Melalui kekuatan mistiknya, perdamaian dan kemakmuran berkembang dan kelaparan dan haus telah diusir. Namun, penyihir itu tidak beristirahat. Tanpa lelah, dia melanjutkan penelitiannya, selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupan orang-orang. Perbuatannya begitu luar biasa sehingga mereka memanggilnya penyihir yang sopan dan kisahnya menjadi legenda yang dihargai oleh semua. Kini berusia 12 tahun, Sirona sering mengubur dirinya dalam buku. Bacaan hanya terhenti oleh suara ayahnya, Vincent Aryan yang kini berusia 40 tahun. Setelah menyelesaikan pekerjaan memotong kayu, Vincent dengan penuh kasih memutar putranya sebelum memberi isyarat bahwa sudah saatnya pulang. Saat mereka berjalan melalui hutan, Sirona melihat ke atas pada ayahnya dan bertanya tentang sihir. Bagaimana cara kerjanya dan apakah dia bisa belajar menggunakannya? Pemburu yang rendah hati, yang tahu sedikit selain itu menjawab bahwa membunuh beruang dengan satu pukulan juga merupakan jenis sihir baginya. Sementara itu, beberapa teman Sirona melihatnya dengan ayahnya. Mereka bertanya-tanya mengapa Sirona selalu begitu tertarik untuk menemani ayahnya atau membaca buku. Bahkan ketika mereka mengajaknya bermain, dia menolak. Mereka mulai meragukan apakah Sirona benar-benar bisa membaca buku-buku itu. Saat mereka melihat Sirona berjalan di samping Vincent, beberapa anak mulai berpikir bahwa Vincent sebenarnya bukan ayahnya. Salah satu dari mereka mengandalkan bahwa ibunya berkata bahwa Vincent tidak memiliki Sirona, mengklaim mereka menemukannya di suatu tempat ketika dia masih bayi. Sementara itu, saat anak-anak berbicara, Vincent mendengarkan mereka. Dia marah di dalam hati, tetapi tidak menghadapi anak-anak itu. Sebagai gantinya, dia terus berpegang pada keyakinannya bahwa dia adalah ayah Sirona. Apapun yang terjadi, bertekad untuk membuat Sirona bahagia, Vincent memutuskan untuk membawanya ke kota keesokan harinya untuk mendapatkan buah yang dia inginkan sebagai imbalan untuk membantunya. Hari itu, Sirona merasa bahagia dan dengan antusias menantikan pergi ke pasar. Meskipun Vincent diam-diam berharap bisa melakukan lebih banyak untuknya, namun Sirona tetap putus asa untuk belajar tentang sihir. Keesokan harinya mereka pergi ke kota Kres. Di kerajaan Tormia, Sirona mengagumi pemandangan indah kota itu. Ketika mereka sampai di sebuah toko tertentu, Vincent meminta Sirona untuk tinggal bersama seorang kakek yang dia kenal sementara dia menjalankan beberapa urusan. Dia memperingatkan Sirona untuk tidak berkeliaran dan menghindari bangsawan. Vincent segera pergi meninggalkan Sirona menunggu. Sambil membantu kakek sedikit, Sirona memanfaatkan kesempatan untuk bertanya tentang sihir. Awalnya si kakek tidak mengerti, jadi Sirona mengulang pertanyaannya. Kakek itu kemudian mengarahkannya ke sebuah toko buku di depan tokonya di mana dia bisa menemukan buku-buku tentang sihir. Dengan semangat, Sirona segera menuju ke toko buku. Saat membuka bukunya, kakek itu berseru bagaimana dia dulu suka
membaca buku-buku dongeng seperti ini di masa kecilnya, tetapi terkejut melihat isinya. Buku ini yang jauh melampaui pemahamannya. Ketika anak kami masuk ke toko buku dan hendak mengambil sebuah buku, dia diteriaki dan disuruh untuk tidak menyentuh apapun. Pedagang mengklaim tangannya terlalu kotor untuk megang buku-buku tersebut. Sirona bertanya apakah dia bisa setidaknya membaca satu. Tetapi dia ditolak lagi. Buku-buku itu jelas pedagang, sangat mahal, dan hanya ditujukan untuk kaum bangsawan. Jawabannya membuatnya bertanya-tanya dari mana ayahnya mendapatkan bukunya. Setelah secara diam-diam memeriksa beberapa buku, Sirona keluar dari toko. Kemudian dia melihat beberapa bangsawan membawa tumpukan buku ke suatu tempat. Lalu dia melemparkan buku-buku itu ke sudut di lantai. Mengenali tempat itu, dia menyadari bahwa itu mungkin berada di mana ayahnya mengambil buku-buku yang dibacakan untuknya. Ini membuat Sirona bertanya-tanya mengapa bangsawan menerima hak istimewa seperti itu sementara dia terpinggirkan. Mengingat peringatan ayahnya tentang menghindari para bangsawan, dia mulai mempertanyakan apa yang mungkin salah karena mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi seseorang sepertinya tidak bisa. Saat Sirona bersiap untuk meninggalkan area tersebut, penjaga tiba-tiba menangkapnya. Mereka menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa masuk ke gerbang kompleks toko buku yang hanya diperuntukkan bagi bangsawan. Sirona menjelaskan bahwa ayahnya ada di dekat situ, tetapi para penjaga tidak mempercayainya. Mereka berasumsi bahwa dia adalah seorang yatim piatu dan memutuskan untuk menahannya sebelum mereka bisa menangkapnya dengan benar. Sirona dengan cekatan melarikan diri. Ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi, mereka mendapati diri mereka hanya memegang jaketnya. Sirona sudah bersembunyi di balik beberapa bunga dekat sebuah bangunan. Setelah beberapa saat, dia keluar dari tempat persembunyiannya untuk mengambil sepatunya dan kembali. Tapi kemudian Sirona mendengar beberapa anak mendiskusikan sihir. Mereka meminta seseorang untuk menjelaskan apa itu sihir. Pada awalnya kepala sekolah setuju untuk memenuhi permintaan menunjukkan mantra kepada anak-anak, tetapi dia meminta mereka untuk menjawab pertanyaannya. Apa yang paling penting tentang belajar sihir? Anak kita mendengarkan dengan saksama, berpikir tentang jawabannya sendiri. Setelah banyak siswa menjawab bahwa itu pasti pengetahuan, kemampuan atau uang, setiap jawaban adalah ditolak oleh kepala sekolah. Saat itu, anak kami bertanya-tanya apakah ini tentang kebajikan. Tapi matanya membesar ketika dia mendengar bahwa hal terpenting untuk belajar sihir adalah wawasan. Pada saat itu, Sirona merasa dia telah menemukan jawaban yang dicari-carinya. Para siswa bertanya tentang alasan di balik jawaban itu dan kepala sekolah menjelaskan, mengatakan bahwa wawasan lebih tajam daripada pengetahuan dan lebih cepat daripada kemampuan. Dia juga menambahkan bahwa dengan sedikit pembinaan, siapapun yang memiliki wawasan cukup bisa menjadi penyihir. Saat Sirona mendengarkan dengan saksama percakapan di dalam halaman, dia bertanya-tanya, apakah dia juga memiliki peluang untuk menjadi penyihir. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mendengar suara seorang pria tua yang menyarankan agar dia memanjat dinding jika ingin mendengar lebih baik. Sirona awalnya terkejut bahwa pria tua itu tampaknya tahu apa yang dia pikirkan, tidak yakin harus berbuat apa. Dia mempertimbangkan apakah harus mengikuti saran itu atau pergi menjauh. Akhirnya, dia memutuskan untuk memanjat dinding, merasa seolah jika tidak melakukannya, akan menjadi penyesalan yang akan dibawanya seumur hidup. Jadi dia memanjat ke puncak dinding dan melihat sekelompok anak-anak berkumpul di sekitar seorang pria tua yang duduk di bawah pohon. Pria tua itu segera memperhatikannya dan mengejutkan Sirona mengundangnya untuk turun dan bergabung dalam percakapan. Pria tua itu, Alphys Mirhi, adalah kepala sekolah Lohias School of Magic dan seorang penyihir level 4. Didorong oleh undangan hangat Alphys, Sirona bersiap untuk turun dari tembok untuk bergabung dengan kelompok. Sirone berdiri di depan kepala sekolah-sekolah impiannya dan anak-anak mengelilinginya. Namun begitu anak-anak melihatnya, mereka mencemoohnya karena tidak memiliki darah bangsawan. Mereka bahkan memintanya untuk pergi. Sangat terkejut melihat pemandangan di depannya, dia terbangun dari lamunannya ketika kepala sekolah menanyakan tujuannya melompat dari tembok.
Shirone menyatakan rasa penasarannya tentang melihat sihir. Kepala sekolah bertanya apakah dia pernah melihat sihir, yang dijawabnya bahwa dia hanya pernah membaca tentang di dalam buku. Beberapa anak protes sambil berkata bahwa dia pasti berbohong karena itu adalah keyakinan umum bahwa petani tidak bisa membaca. Namun, tetap pada keinginannya, dia hanya membungkuk dan memohon kepada kepala sekolah. Kepala sekolah mengabulkan permintaannya dengan memanggil angin yang juga membuat anak-anak di sekitarnya bersemangat. Dia terkejut melihat bagaimana itu mungkin. Tetapi dia mendapatkan jawabannya sesaat kemudian ketika kepala sekolah memanggil angin yang mengangkatnya bersama dengan semua anak-anak. Dia berteriak ketika terangkat ke udara dan bertanya-tanya apakah mereka akan turun. Dengan cara yang sama, dia meringis dan bersiap untuk jatuh. Tetapi itu tidak pernah terjadi karena kepala sekolah memberinya pendaratan yang halus. Kemudian, kepala sekolah tertawa kecil dan menanyakan pendapatnya tentang demonstrasi sihirnya. Alih-alih menjawab, anak kita bertanya kepada kepala sekolah, apa sebenarnya sihir itu? Kepala sekolah berpura-pura berpikir mencari contoh, tetapi anak kita bertanya dengan belak-belakan tentang konsep sihir. Meskipun dia tidak memahaminya, para siswa terkejut karena dia menuntut ini dengan cara yang kasar dari kepala sekolah, sesuatu yang bahkan tidak berani dilakukan oleh para guru. Kepala sekolah tertawa kecil dan menjelaskan bahwa sihir adalah sesuatu yang melampaui aturan normal di dunia kita. Dengan kata-kata sederhana, itu adalah cara menggunakan pemahaman mental untuk menjelajahi kebenaran tersembunyi dalam fenomena. Kepala sekolah berkomentar bahwa pasti sulit baginya untuk memahami konsep ini, tetapi dia terkejut ketika Shirone mengaitkan konsep sihir dengan peristiwa anomali. Dia bertanya, apakah MC kita telah membaca ini di bukunya? Shirone menjawab tidak sambil menjelaskan. Dia memperhatikan bahwa setiap orang yang berpikir berbeda diserang oleh orang-orang normal. Tetapi kemudian, teori-teori orang-orang ini menjadi pengetahuan. Dia bertanya apakah ada hubungannya dengan yang anomali. Kepala sekolah mengafirmasi teorinya. Tanpa membuang waktu, Shirone bertanya tentang metode belajar sihir. Kepala sekolah benar-benar mengagumi kecerdasan Shirone, tetapi juga merasa kasihan padanya. Karena dia seorang petani. Namun, dia menjawabnya dengan demonstrasi sihir. Dia meminta satu siswa-siswanya untuk memasuki zona jiwa. Dia segera mematuhi dan anak kita bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Kemudian kepala sekolah bertanya tentang jumlah koin di tangannya dan dia langsung menjawab bahwa itu 6 yang merupakan jawaban yang benar. Sharon ingin tahu metode di baliknya. Saat mengubah jumlah koin, kepala sekolah menjelaskan bahwa zona jiwa adalah keadaan mental yang sangat sensitif di mana bahkan penyihir besar dapat mengetahui jumlah daun di pohon yang jauh hanya dengan merasakannya. Kali ini, siswa itu sekali lagi menjawab dengan benar jumlah koin tersebut. Sambil membuka tinjunya, dia menjelaskan kepada anak kita bahwa begitu dia memasuki zona raw, dia bisa mengendalikan fenomena. Sharon langsung mengerti bahwa dia tidak bisa menghitung koin-koin itu, tetapi merasakannya. Dia berpikir mungkin dia juga memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kepala sekolah mendorongnya, mengatakan bahwa dia juga bisa melakukannya dengan menghapus dirinya dan menemukan dirinya. Namun, anak kita membalas bahwa jika dia tidak bisa menghapus dirinya, dia tidak akan menemukan dirinya. Kepala sekolah senang dengan kemajuannya dan percaya bahwa dia bisa melampauinya. Kemudian dia memintanya untuk mencobanya. Kepala sekolah tahu bahwa dia tidak bisa belajar sihir tanpa memasuki zona roh. Anak kita menutup matanya dan bermeditasi untuk menemukan dirinya. Dia pertama kali mencoba menemukan dirinya di otaknya, tetapi menolak ide ini. Karena otak adalah hanya sebuah organ, dia perlu merasakan sesuatu yang tidak ada di luar. Lalu dia mencoba mencapai perasaan yang tidak bisa dia definisikan. Untuk tujuan ini, dia perlu menghapus dirinya sendiri. Akhirnya dia menangkap perasaan itu dengan kepekaan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan melihat semua orang. Kepala sekolah bertanya apakah dia merasakan sesuatu. Sharon mendefinisikan bahwa dia bisa mendengar segalanya yang membuat anak-anak melontarkan candaan bahwa dia bisa mendengar karena dia ada di sini. Sementara itu, kepala sekolah mengerti bahwa dia belum bisa melakukannya.
Karena masuk ke zona roh berarti memasuki dimensi lain di mana seseorang dapat merasakan bau dari suara dan rasa dari warna, bahkan mengalami landscape perasaan di dalam tubuh mereka. Kepala sekolah lalu mengelus kepalanya dan mendorongnya untuk terus melakukan ini agar mendengar lebih banyak suara. Kemudian ia menyelesaikan kelas dan memerintahkan murid-muridnya untuk kembali ke kelas mereka. Sambil berjalan kembali, kepala sekolah merasa kasihan pada Saron yang memiliki peluang besar untuk menjadi penyihir dan mencapai banyak hal jika ia dibesarkan dalam keluarga bangsawan. Sementara itu, anak kita melompat dari dinding berkeringat deras. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa melakukannya. Saat berlari di jalan, Saron mengingat pengalamannya berada di zona roh. Dia merasa seperti terbelah menjadi ribuan potongan dan tersebar di seluruh planet. Seolah-olah dirinya sendiri telah menjadi sebuah dunia. Dia hampir menangis, tertegun oleh pengalaman yang intens di mana dia merasa terlepas dari tubuhnya dan telah menjadi tak terbatas. Dalam keadaan ini, dia tidak menyadari bahwa dia menabrak seseorang dan jatuh ke tanah. Dia meminta maaf kepada orang itu yang ternyata adalah sekelompok orang berandal. Salah satu dari mereka memegang kerahnya sambil mengancam, mengatakan bahwa dia tidak bisa begitu saja berlari-lari dan menabrak orang. Anak kita berpikir dia mungkin akan dibunuh di sini. Tiba-tiba suara baru menginterupsi bertanya apakah dia kehilangan sesuatu. Semua orang menunjukkan rasa hormat yang besar kepada orang baru itu yang ternyata adalah seorang gadis bangsawan muda yang datang untuk mengusir kebosanan. Geng itu memberitahunya bahwa mereka sedang memberi pelajaran kepada Saron karena mencoba membunuh mereka. Tapi kawan kita membela diri dari tuduhan tersebut. Namun geng itu tidak suka dia membantah dan mulai memukulinya. Dia sekarang tergeletak di tanah bergetar. Orang-orang di sekitarnya mengutuknya dan bahkan meminta untuk melihat ibunya yang membuat Saron cukup marah. Mereka memprovokasinya sedikit lebih banyak sambil menganiaya dan menendangnya. Tetapi mereka dihentikan oleh Emi yang dengan ejekan bertanya tentang keadaannya. Dengan gemetar, dia menjelaskan bahwa dia tidak berbuat salah, tetapi terkejut mendengar Emi menyarankan untuk menjualnya ke selatan. Tidak ada yang akan peduli padanya karena dia hanyalah anak petani. Mendengar ini, dia memanggil orang tuanya tidak terpengaruh oleh penderitaannya. Emi bahkan meminta para preman untuk memeriksa dia apakah dia mengalami kerusakan di suatu tempat karena seharusnya dia utuh sebagai budak. Para lelaki itu cukup bersemangat untuk mempermalukannya, tetapi dia meminta mereka hanya memeriksa wajahnya. Sementara itu, dia dengan gugup memikirkan perilaku aneh Saron karena dia hanya merencanakan untuk bersenang-senang sebelum membiarkannya pergi. Tapi mereka tidak tahu bahwa dia telah pergi ke zona roh yang meningkatkan kepekaannya terhadap hal-hal di sekitarnya. Awalnya dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Di saat berikutnya dia teringat bagaimana kepala sekolah telah memanggil angin di luar. Tubuhnya digoyang oleh preman yang menginginkan reaksi darinya. Emi juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan memintanya untuk berhenti. Tapi sudah terlambat karena Saron tiba-tiba memanggil angin dan semua orang terangkat ke udara sementara matanya melebar melihat dirinya menggunakan sihir. Dengan detak jantung yang lebih cepat, dia jatuh ke lantai, menatap para pengganggunya dengan rasa sakit. Dalam keputusasaan, Emi bertanya tentang identitasnya dan sumber dia belajar sihir ini. Karena dia tidak bisa melakukannya karena dia hanya seorang petani. Tapi saat berikutnya, beberapa orang tertarik dengan suara itu dan Emi segera melompat ke udara di depannya. Dia terpesona oleh keterampilannya, tetapi tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jadi dia segera melarikan diri dari tempat itu. Saat berlari menuju ayahnya, dia memahami dinginnya dunia ini. Adegan beralih ke rumah keluarga Karmis yang merupakan bangsawan kelas 1 di mana sekolah tuan rumah melihat putrinya Emi dan berpikir bahwa dia pasti sedang bolos lagi. Dilihat dari keadaan penampilannya, dia cukup marah tentang apa yang terjadi dengan Saron. Sementara ayahnya memberinya ceramah panjang tentang bolos sekolah dan kemalasan. Tetapi tiba-tiba, dia berhenti dan mendesak agar dia dikenalkan dengan sekolah sihir. Musim semi berubah menjadi musim dingin dan di dalam rumah tangga, Vincent bertanya anaknya. Istrinya memberitahunya bahwa anak mereka telah pergi ke daerah penebangan untuk memotong kayu.
Dia terkejut mendengar ini karena sedang salju, dan dia bertekad untuk mencarinya. Dalam perjalanan, dia teringat saat hampir kehilangan dia selama musim semi. Tapi Saron sudah kembali menjelaskan bahwa dia tersesat. Namun ayahnya merasakan ada yang terjadi padanya hari itu. Sementara itu, di salju, Saron berpikir tentang saat dia bisa menggunakan sihir saat memotong kayu, tetapi dia tidak bisa menggunakannya lagi setelahnya. Saat itu dia melakukannya secara bawah sadar. Jadi dia tidak tahu apa yang dia kurang untuk melakukan sihir lagi karena kurangnya pengetahuan mengenai sihir. Tapi hal baiknya adalah dia masih bisa memasuki zona roh yang saat ini dia masuki dan merasakan segala sesuatu di depannya. Meskipun dia tidak bisa menjelaskannya. Dengan itu dia mengangkat kapaknya dan menghancurkan seluruh pohon dalam satu ayunan. Dia sendiri terkejut melihat bahwa dia telah menumbangkan pohon itu dalam satu ayunan. Dia tahu apa yang telah dilakukannya adalah sihir. Sementara itu, ayahnya juga terkejut melihat dia melakukan ini dan berpikir itu adalah keterampilan sambaran petir yang telah dia pelajari. Saron juga berpikir bahwa itu bukan sihir, tetapi satu ayunan yang sukses di antara ratusan ayunan dari kapaknya. Dia bertekad untuk berlatih ini lagi dan lagi karena dia tahu bahwa keberuntungan tidak bisa menjadi mitra dalam kesuksesannya. Tetapi pengetahuan akan ada. Dengan tekad yang sama, pemuda kita menghabiskan 3 tahun dan sekarang dalam satu musim gugur, dia dapat merasakan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh matanya. Dia menyentuh pohon itu dan dengan satu ayunan kapaknya dia mampu memecahkannya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia telah bermeditasi selama 5 jam. Selama waktunya di zona roh, dia merasa seolah-olah dia telah menjadi alam itu sendiri. Dia bisa merasakan ayunan pohon, suara serangga, bahkan suara akar yang menyerap kelembaban dari tanah. Dia begitu terlarut di dalamnya sehingga 5 jam terasa tidak cukup. Dia mengingat kata-kata kepala sekolah dan mengerti bahwa sekarang dia bisa merasakan dirinya sebagai bagian dari dunia ini. Kemudian dia kembali ke rumah. Dia segera melihat kuda putih dan kereta mewah di depan rumahnya dan bertanya-tanya apakah mereka memiliki tamu. Ketika dia masuk, dia langsung merasakan ada sesuatu saat melihat seorang pria terhormat duduk bersama orang tuanya. Orang tuanya ingin dia duduk sebelum mereka berbicara. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Tamurin, pelayan rumah Oin. Saroni menyapanya kembali sambil penasaran tentang tujuannya ada di sana. Tamurin memeriksa wajahnya dengan teliti dan bertanya, apakah dia bisa membaca. Sirone menjawab bahwa dia sudah bisa membaca sejak masih sangat kecil. Sementara itu, dia tidak mengerti alasan di balik pemeriksaan itu dan bertanya tentang tujuannya untuk melakukan ini. Tamurin tiba-tiba melemparkan sebuah bom dengan menawarkan dia pekerjaan di rumah Oin. Pada saat itu, Tamurin menjelaskan rincian pekerjaan tersebut. Perpustakaan besar keluarga Ogien perlu dipindahkan. Perpustakaan itu memiliki lebih dari 10.000 buku dan tugasnya adalah memastikan bahwa tidak satupun buku keluar dari lokasi. Akan butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan ini, karena pekerjaan berat akan dilakukan oleh pengangkut dan tugasnya akan mengurutkan buku-buku tersebut. Dia tertegun, menyadari bahwa kesempatan ini akan memungkinkannya membaca ribuan buku. Beberapa di antaranya mungkin tentang sihir. Namun, kata-kata berikutnya menghentikan proses pikirannya. Pekerjaannya membawa risiko. Jika ada buku yang keluar dari lokasi, itu akan berarti kematian orang tuanya. Sekarang dia mengerti alasan dibalik wajah serius orang tuanya. Pelayan menambah bahwa dia akan dibayar jumlah uang yang besar, jumlah yang begitu tinggi hingga dia tidak bisa menghasilkan sebanyak itu seumur hidupnya sebagai pemburu. Kemudian dia memberitahu ayahnya bahwa ini adalah alasan dia menjual putranya. Vincent protes, mengatakan bahwa itu bukan alasannya untuk membuat kesepakatan ini. Dia ingin putranya mencapai impiannya. Pelayan itu tertawa kecil dan tidak mempercayainya. Karena jika bukan karena uang, apalagi yang membuat Vincent memohon padanya untuk mempekerjakan Serone untuk pekerjaan ini. Vincent bertanya apakah Serone akan memiliki kesempatan untuk membaca buku di sana. Pelayan mengonfirmasi, tetapi mengingatkan dia bahwa dia tidak akan diizinkan membaca buku sepanjang
Waktu dia menegur Vincent, mengatakan bahwa dia harus jujur dengan putranya. Karena pekerjaan ini bukan tentang dia mencapai mimpinya. Ini mengingatkan kembali pada Serone yang berusia 6 tahun yang diajari beberapa kata oleh ibunya. Dan mulai membaca buku. Penampilannya yang bersinar dan pikiran yang tajam membuat Vincent bertanya-tanya apakah dia memiliki darah bangsawan dalam dirinya. Dia berharap itu benar. Jika Serone adalah seorang bangsawan, dia akan memiliki kesempatan untuk bersekolah. Tetapi dia menolak gagasan itu karena Serone adalah putranya. Namun, begitu Sirone bergabung dengannya dalam pekerjaannya, Vincent menyadari dengan ngeri bahwa dia sedang mengubah putranya menjadi seperti dirinya sendiri. Sekalipun risikonya, dia tetap ingin mengambil pekerjaan itu. Dia merasa ini adalah kesempatan langka untuk bisa membaca buku-buku yang selama ini diimpikannya. Di sisi lain, Vincent masih marah dan tidak bisa menerima keputusan Serone ingin mengambil pekerjaan itu dan melakukannya dengan benar. Di saat itu, Temuran memberinya waktu 1 minggu untuk mengubah pikirannya sebelum dia kembali mengambilnya. Namun, begitu dia menginjak tanah Manor, dia tidak dapat mengubah pikirannya. Ketika pelayan pergi, ayahnya memprotes, mengatakan bahwa dia culun karena meminta pekerjaan itu. Tetapi sekarang setelah dia memahami beratnya, dia akan menolaknya. Tapi dia terhenti ketika melihat Serone menangis bahagia, menyebut ini sebagai hadiah terbaik dalam hidupnya. Finn memeluknya dengan mata berkaca-kaca dan meyakinkan putranya bahwa mereka akan selalu bersamanya kapan dia membutuhkan mereka. Tapi dia juga ingin putranya kembali dengan selamat. Dia senang akhirnya melakukan hal yang benar. Hal sebagai seorang ayah, keluarga itu berlinang air mata saat memikirkan tentang keberangkatan yang akan datang. Setelah seminggu, pelayan keluarga Oyin datang dan meminta tanda tangan Vincent. Setelah dia menandatangani, tanpa membuang waktu, mereka membawa pria kita ke kereta dan menutup pintu di belakangnya. Begitu mereka duduk di dalam kereta, Serone langsung masuk ke zona roh untuk memeriksa orang tuanya yang sedang menangis untuknya. Selama waktunya di zona roh, dia ingin menjangkau mereka tetapi berhenti di tengah jalan, menyadari bahwa dia memiliki kesempatan sekali seumur hidup. Tapi dia juga tahu risikonya memiliki pekerjaan ini dan hidup di antara orang-orang yang berkuasa. Dia bertanya-tanya, apakah dia akan kembali dalam satu paket setelah 2 tahun. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai dekat dengan rumah Ogen yang terletak di dalam kota Krea. Di kerajaan Tormia, pada dasarnya, rumah Ogen adalah keluarga pejuang dengan pendirinya sebagai jenderal level 3 dan kepala rumah saat ini adalah Katria level 4. Dengan kata lain, mereka memegang otoritas militer kota di tangan mereka. Akhirnya mereka berada di depan manor besar rumah Ogen. Dia merasa takut melihat kemegahan wilayah rumah itu yang membuat para pelayan berkomentar bahwa dia masih perlu bertemu dengan keluarga. Yang lain memperingatkannya untuk berhati-hati dengan kata-katanya. Dia melihat sekeliling benar-benar terpesona oleh kaum bangsawan kelas 2 yaitu Ogen. Pelayan mengantar dia ke area pelayan dan kantor yang akan menjadi rumahnya selama 2 tahun ke depan. Beberapa saat kemudian dia berada di depan Timur yang memintanya untuk mengikutinya untuk belajar tentang pekerjaannya. Timurin akhirnya menunjukkan perpustakaan megah di rumah yang membuatnya terpesona. Timurin menambahkan bahwa dia akan memindahkan buku-buku ini sambil mengklasifikasikannya. Setiap minggu dia akan diberikan daftar buku yang perlu dia kumpulkan. Dia juga memberitahunya jam kerja yang akan berlangsung dari pukul 900 pagi hingga 6 sore. Dia bisa melakukan apapun yang dia suka dengan waktu luangnya asalkan tidak memasuki rumah utama atau meninggalkan area. Kemudian, dia diberikan daftar dan bertanya apakah dia memiliki pertanyaan lain. Sarone tahu bahwa hidupnya dipertaruhkan dalam pekerjaan seperti ini yang tidak bisa dia salahkan. Jadi dia bertanya kapan dia akan mulai dan pelayan menjawab mulai besok. Mulai besok, dia akhirnya mengenakan seragam dan memulai pekerjaannya dengan membaca daftar. Sementara itu, dia mengerti dengan jelas mengapa tugas menyortir diberikan hanya kepada satu orang. Dia perlu memahami penyortiran, apakah untuk mengklasifikasikan sejarah pedang dalam bagian sejarah atau bagian sastra pedang. Sambil menyortir buku-buku, dia juga menyadari bagaimana semua
Pengetahuan itu saling terkait dan akarnya adalah tidak lain adalah sejarah. Dia kemudian memutuskan untuk membaca semua buku sejarah yang berjumlah 850. Dari 10.000 buku dan melengkapi dengan buku lainnya. Dia perlu melakukannya. Untuk menjadi seorang penyihir, dia kemudian merasakan seseorang datang dan segera menyembunyikan buku-buku itu karena dia tidak diizinkan untuk membacanya. Timurin masuk memuji pekerjaannya dan bertanya apakah dia akan bekerja larut malam lagi yang dibenarkan oleh Sarone. Kemudian Timurin menyarankan agar dia bersantai karena mereka memiliki perjalanan yang panjang. Sesaat kemudian dia berbalik ke arahnya dan meraih bahunya. Orang kita merasa takut bertanya-tanya apakah pelayan itu telah menangkapnya saat membaca. Tetapi, di saat berikutnya, Timurin mengusap bahunya sambil memberitahunya untuk menjaga penampilannya di depan tuannya dan anak-anak mereka. Dia juga memintanya untuk melakukan sesuatu dengan rambut panjangnya yang dipatuhi oleh Sarone. Dia menghela napas lega setelah kejadian yang hampir menegangkan. Sekarang dia sendirian. Dia perlu menjaga pekerjaan yang baik dan memutuskan untuk mengikat rambutnya seperti ayahnya. Nanti malam itu ketika dia membaca sejarah Tormia, dia memahami masalah terbesar. Membaca dan memahami lebih sulit dari yang dia duga. Dia bertanya-tanya apakah sebaiknya dia menghafalnya. Tetapi kemudian memutuskan untuk memahami setidaknya satu bagian dari peristiwa tersebut dan melanjutkan. Sebelum dia membaca lebih jauh, kelelahan menangkapnya dan dia terlelap di buku. Saat dia tidur, Timurin masuk dan menarik buku dari pelukannya. Dia melihat buku sejarah dan mencemooh ide Sarone untuk membaca, tahu bahwa akan butuh setengah bulan untuk membacanya semua. Dia tidak percaya bahwa membaca dapat membawa keberhasilan bagi anak itu. Sebenarnya dia akan melarangnya membaca jika informasi itu bersifat praktis yang dicari Sarone. Timurin pergi dengan rasa kasihan kepada Sirone. Berpikir bahwa dia tidak lebih dari seorang pemimpi bodoh dengan ide-ide gila. Sudah 3 bulan sejak anak kita mulai bekerja di perpustakaan besar rumah OIN. Saat ini dia mengantarkan 4 tumpuk untuk para pengangkut dipindahkan ke lokasi baru mereka. Sementara itu, dia juga mulai ahli dalam memilah buku dan bekerja sebagai pustakawan. Ketika seorang pelayan mengambil buku dari Tuan Lai, dia protes bahwa Lai belum mengembalikan buku terakhir. Pelayan menjelaskan bahwa dia mencoba membujuknya untuk mengembalikannya, tetapi para tuan tidak peduli dengan buku-buku ini. Karena jika satu hilang, Sarone akan dalam masalah. Mendengar itu, anak kita menyimpulkan bahwa bangsawan tidak terlalu peduli dengan buku seperti yang mereka tunjukkan. Jadi, pada dasarnya petani seperti dia harus sangat berhati-hati untuk menghindari kesalahan yang bisa membahayakan nyawa mereka. Jadi, dia memutuskan untuk tidak menarik perhatian ke dirinya sendiri. Pikirannya terganggu oleh seorang pemuda berambut biru yang berlari ke arahnya. Dia adalah putra bungsu Ogien Lian yang sedang berlari dari tuannya. Untuk melewatkan latihan, tuannya berteriak bahwa dia akan membuatnya melakukan 100 putaran sebagai hukuman. Tetapi Lian segera bersembunyi di bawah meja sebelum meminta Sarone untuk tidak memberitahu tuannya di mana dia berada. Tuan bergegas masuk dan menanyakan tentang Lian. Anak kita dengan gugup bertanya tentang identitas Tuan. Tuan dengan marah memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Lian dan bersikeras agar dia memberitahu lokasi Lian. Dalam keadaan terpaksa, dia menunjuk ke bawah meja tempat Lian bersembunyi. Tuan, Kate menariknya keluar dari meja yang membuat anak kita merasa kesakitan. Tuan, Kate berjanji untuk melatihnya dengan daya tahan mental latihan hari ini. Sementara itu, Lian menatapnya dengan tajam karena melakukan ini. Di sisi lain, Sarone dengan gugup berpikir bahwa dia tidak punya pilihan karena instruktur memiliki kekuatan yang sama di rumah seperti tuan rumah. Setelah kejadian ini, kabar angin menyebar tentang bagaimana Lian dibawa oleh Tuan Kate ke pegunungan. Sebulan telah berlalu sejak kejadian ini. Selama hari-hari ini dia butuh 20 hari untuk membaca buku pertamanya, tetapi sekarang dia memahami buku-buku dari setiap tingkat. Selama 4 bulan ke depan dia membaca lebih dari 82 buku sejarah. Sekarang dia memahami buku-buku itu. Dia menyadari bahwa tidak ada informasi baru di buku-buku lainnya. Setelah melalui 200 buku, sisa buku-bukunya terasa ringan untuknya.
Awalnya dia merasa gugup apakah dia benar menghabiskan begitu banyak waktu membaca sejarah. Tetapi setelah melihat melalui buku-buku untuk memahami kegiatan penyihir dalam sejarah, dia mengerti bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Dia menyadari dari buku-buku ini bahwa jika seorang sarjana meneliti sebuah teori, seorang penyihir adalah orang yang mengubah teori ini menjadi kenyataan. Satu-satunya perbedaan antara penyihir dan sarjana adalah bahwa seorang sarjana tidak bisa masuk ke zona roh. Dia menutup buku dengan keputusan bahwa dia akan menambahkan tulang punggung pengetahuan yang luas ini ke dalam zona rohnya untuk menjadi penyihir. Sebelum dia dapat merencanakan lebih jauh, pintu terbuka, dan di sana berdiri seseorang yang berdarah dan marah. Leon yang sudah menghitung hari untuk momen ini. Saron menelan ludah dengan gugup karena dia tahu apa yang akan terjadi. Leon dengan dingin memberitahunya bahwa meski sudah memanjat tebing yang sama berulang kali, dia telah mengumpulkan keberaniannya hanya untuk datang ke sini dan membalas dendam padanya. Saron mengerti bahwa apapun yang terjadi, Leon dibutakan oleh kemarahannya. Di sisi lain, Leon memintanya untuk mengatakan sesuatu. Dia bahkan menyebutnya pengecut karena melemparkannya kepada tuannya saat dia meminta bantuan. Saron protes bahwa dia hanya mengatakan kebenaran, tetapi Leon meraih kerahnya sambil memberitahunya bahwa seharusnya dia memberitahu terlebih dahulu bahwa dia tidak akan membantunya. Saat itu anak kita menyadari bahwa tidak mudah baginya untuk melakukan sesuatu seperti ini karena posisinya sebagai petani. Untuk menyelesaikan masalah ini, Saron bertanya apa yang harus dilakukan agar semuanya baik-baik saja untuknya. Leon segera memahami bahwa dia belum bekerja di sini lama karena sikap tenangnya. Lalu dia tersenyum dan memintanya untuk mengikutinya di tengah malam. Setelah beberapa saat, mereka berada di dalam lapangan pelatihan yang membuat Saron bertanya-tanya apakah dia akan menjadi sasaran bantingan untuk Leon. Dengan putus asa, dia siap menerima pukulan hanya untuk mempertahankan kesempatan ini yang diberikan olehnya, dengan risiko nyawa orang tuanya. Tapi dia terkejut ketika Leon melemparkan pedang kayu ke arahnya. Leon kemudian memintanya untuk berduel seperti pria, bukan pengecut. Saron keberatan bahwa dia bukan pengecut, tapi seorang pelayan yang diharapkan untuk melayani. Leon dengan datar mengatakan bahwa itu karena dia telah menjualnya kepada Tuan Kate untuk menyelamatkan dirinya. Dia berpaling darinya saat dia membutuhkan. Sekarang anak kita yang tidak punya pilihan sedang memegang pedang. Dengan tekad di matanya, Leon akan melawan dengannya, sambil memberinya kesempatan 3 ayunan awal. Sambil melihatnya, anak kita mengerti bahwa mata Leon benar-benar adalah mata seorang kesatria sejati. Dia juga memikirkan strategi berikutnya untuk mengatasi masalah ini. Dia tahu bahwa dia harus pulang jika dia kalah. Kemudian dia berhenti dan menyadari bahwa dia bisa masuk ke zona semangat karena dia jelas telah diberikan 3 ayunan. Dengan itu dia memulai ayunan pertamanya yang dibalas oleh Leon. Saron memahami kekuatan Leon dari ayunannya. Kali ini dia menggenggam pedang lebih erat dan memberikan serangan kedua yang lagi-lagi diblok oleh Leon yang tersenyum lebar. Dia mengejek anak kita, menanyakan apakah dia pernah memegang pedang. Tapi Saron sudah berada di zona semangat, mengetahui dia hanya memiliki 1 kesempatan tersisa. Dia tahu bahwa Leon tidak akan bisa memblokirnya kali ini dan dia menyerang dengan lebih keras. Leon yang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan gugup berpikir bahwa sekarang gilirannya. Tapi dia tercengang melihat pedangnya hancur dalam sekejap karena kekuatan pukulan Saron.